Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Putri Ayu Puspitasari. Saya merupakan mahasiswa dari Polbangtan Malang. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengulas dan mengutik tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bahwa metode penyuluhan pertanian telah diatur dalam Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Teman-teman, dalam Permentan ini membahas 4 bahasan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah metode penyuluhan pertanian, yang ketiga adalah pemilihan metode, serta yang keempat adalah penutup. Yuk, mari kita bahas selengkapnya. Bahasan yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, tujuan, serta pengertian. Yang kedua adalah metode penyuluhan pertanian yang meliputi 2 hal, yaitu penggolongan metode penyuluhan pertanian dan juga jenis metode penyuluhan pertanian. Yang ketiga adalah pemilihan metode penyuluhan pertanian yang di dalamnya membahas tentang yang pertama, dasar-dasar pertimbangan pemilihan metode, tujuan pemilihan metode, serta langkah dalam pemilihan metode. Bahasan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita membahas apa itu metode penyuluhan pertanian di dalam Permentan nomor 52 tahun 2009, netizen pada tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan metode penyuluhan pertanian? Yap, metode penyuluhan pertanian merupakan sebuah cara atau teknik penyampaian materi oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, dengan adanya metode penyuluhan pertanian ini, diharapkan materi-materi yang disampaikan dapat efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, next. Sekarang, mari kita bahas tentang apa saja tujuan dari metode penyuluhan pertanian. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah penyampaian materi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyuluhan, serta mempercepat proses adopsi inovasi. Dengan menggunakan metode penyuluhan pertanian yang tepat, maka materi yang disuguhkan akan lebih mudah dipahami sehingga kegiatan penyuluhan akan lebih efektif. Lalu, apa saja sih yang dimaksud dengan metode penyuluhan pertanian itu? Ada apa saja ya? Oke, yang pertama adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung kita dapat melaksanakan ajang sana, dialog, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita dapat menggunakan media-media penyampai untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita seluruhkan. Selanjutnya adalah jumlah sasaran. Jumlah sasaran dari metode penyuluhan pertanian ini ialah dapat berupa perseorangan, dapat juga berupa kelompok, ataupun dapat juga berupa massal. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting ialah indera penerima. Indera penerima yang dimaksud di sini ialah indera penglihatan serta indera pendengaran. Nah, pada saat melaksanakan penyuluhan, indera-indera yang berperan ini sangat mempengaruhi seberapa besar sasaran akan menerima dari materi penyuluhan yang akan kita berikan. Semakin banyak rangsangan penerima dari indera-indera tersebut, maka akan semakin banyak resapan-resapan dari materi yang akan diberikan. Nah, dengan begitu sasaran akan lebih cepat memahami dan mereka akan lebih cepat pula mengadopsi inovasi dan teknologi-teknologi pertanian. Jenis-jenis metode penyuluhan pertanian pada Permentan nomor 52 tahun 2009, yang pertama adalah temu wicara, temu karya, temu usaha, dan juga temu lapang. Mari kita bahas bersama-sama. Temu wicara merupakan pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat ataupun pemerintah yang membahas tentang pembangunan pertanian maupun pemecahan masalah-masalah di lingkup pertanian. Selanjutnya adalah temu lapang. Temu lapang ini dilaksanakan langsung di lapangan yang membahas tentang teknologi-teknologi pertanian maupun keberhasilan di bidang pertanian. Selanjutnya adalah temu karya.
Temu karya ini merupakan pertemuan yang membahas tentang ide, gagasan, teknologi, dan lain sebagainya di bidang pertanian. Nah, dan yang terakhir merupakan temu usaha. Temu usaha ini merupakan pertemuan antara pengusaha, agribisnis, dan agroindustri yang membicarakan tentang permodalan, pemasaran, dan lain sebagainya sehingga diharapkan akan terjadinya kontrak kerjasama. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk bertemu dengan salah satu petani di Kabupaten Trenggalek dan kita akan mengetahui bagaimana kegiatan penyuluhan pertanian yang telah berlangsung dan bagaimana ya komentarnya. Simak bersama-sama. Penyuluh langsung datang ke lokasi tanaman saya dan mengarahkan supaya tanaman saya baik dan menghasilkan yang maksimal mungkin. Supaya pertanian saya makmur, saya dibina oleh ibu dan bapak petugas dari penyuluhan Kota Trenggalek. Wah, ternyata kegiatan penyuluhan di Kabupaten Trenggalek telah terlaksana dengan efektif dan efisien karena para petaninya telah antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata gak sembarangan loh para penyuluh-penyuluh itu melaksanakan kegiatan penyuluhan. Apabila mereka ingin melaksanakan penyuluhan dan memilih metode, mereka harus memikirkan matang-matang. Apa saja sih aspek-aspek yang harus dipertimbangkan sebelum memilih metode penyuluhan pertanian? Yuk kita simak. Tahapan dan kemampuan adopsi. Tahapan dan kemampuan adopsi ini merupakan serangkaian pengalaman dari petani di mana petani dari menerima sampai dengan melaksanakan suatu teknologi dan inovasi pertanian. Tahapan yang pertama adalah penumbuhan perhatian. Pada tahapan ini, sasaran sekedar mengetahui sebuah gagasan atau informasi untuk yang pertama kalinya. Yang kedua adalah penumbuhan minat. Pada tahapan ini, sasaran menjadi ingin lebih tahu terhadap gagasan atau informasi terbaru sehingga berusaha mencari tahu informasi lebih lanjut. Tahapan menilai. Pada tahapan ini, sasaran mampu membuat perbandingan dan menilai suatu gagasan atau informasi tersebut. Selanjutnya adalah tahap mencoba. Pada tahap ini, sasaran akan mencoba untuk mempraktekkan sebuah gagasan atau informasi. Yang terakhir adalah tahap menetapkan. Setelah melalui serangkaian tahapan di atas, maka final dari tahapan ini ialah menetapkan secara keseluruhan dan melaksanakannya secara berkelanjutan. Nah, setelah itu ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah sasaran. Pada sasaran ini, kita harus memperhatikan tentang aspek SPK, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah jumlah sasaran serta sosial budaya. Aspek yang perlu diperhatikan setelah sasaran ialah sumber daya penyuluh. Pada sumber-sumber daya penyuluh ini, kita harus mempertimbangkan yang pertama, kemampuan penyuluh, yang kedua, sarana dan prasarana, serta yang ketiga adalah materi penyuluhan. Nah, aspek yang perlu diperhatikan selain itu ialah keadaan daerah. Pada keadaan daerah ini meliputi yang pertama keadaan lapangan, yang kedua keadaan usaha tani, serta yang ketiga adalah musim. Dan yang tak kalah penting ialah kebijakan pemerintah. Pada aspek kebijakan pemerintah ini juga sangat mempengaruhi apa saja metode-metode yang akan kita berikan pada saat kegiatan penyuluhan pertanian. Wah, ternyata banyak sekali ya aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam memulai kegiatan penyuluhan pertanian. Maka dari itu, kita harus mengetahui juga apa sih sebenarnya tujuan dari pemilihan metode penyuluhan pertanian tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, menetapkan satu atau beberapa kombinasi metode penyuluhan pertanian yang akan kita laksanakan. Dan juga yang kedua, meningkatkan keefektivitasan penyuluh dalam memberikan materi sehingga kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saya akan mendatangkan salah satu penyuluh pertanian di Kabupaten Trenggalek.
Yuk kita simak bagaimana sih beliau melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian selama ini. Check it out! Prianto, Penyuluh Binaan Pusambes, Kecamatan Sari, Kabupaten Trenggalek. Jumlah kelompok yang ada di wilayah binaan kami 3 kelompok tani, 2 kelompok wanita tani. Di sini kami akan memilih salah satu metode dalam penyuluhan, yaitu demplot. Di sini kami memilih petani yang masih tergolong muda. Karena apa? Karena minat petani yang muda untuk bertani itu masih sangat kurang, sehingga nanti dikhawatirkan tidak ada generasi penerus di bidang pertanian. Kenapa kami memilih demplot? Karena kebiasaan berusaha petani di sini rata-rata hanya mengikuti petani yang sebelumnya ataupun petani di kanan kiri mereka. Terus alat-alat yang kita perlukan dalam demplot, sebelum kita melaksanakan demplot, kita harus menyusun dulu kira-kira perlakuan apa yang akan kita terapkan dalam demplot tersebut. Di dalam itu nanti kita harus mempersiapkan materi-materi yang akan kita sampaikan saat mereka persiapan demplot, pelaksanaan demplot, dan di akhir demplot. Nah, ternyata kegiatan penyuluhan itu tidak serta-merta penyuluh memberikan materi kepada sasaran, tetapi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang sangat panjang sehingga kegiatan penyuluhan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Dan harapan dari itu semua adalah sasaran akan lebih cepat memperoleh informasi dan melaksanakan teknologi-teknologi penyuluhan pertanian. Terima kasih. Saya Velia Putri Ayu Puspitasari dari Polbangtan Malang. Jangan malu untuk bertani karena petani itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.